Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Isnainia dari Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam yaitu perkembangan Islam di Andalusia, Spanyol. Masuknya Islam ke Andalusia. Sebenarnya semenjak abad 1 Hijriah, tentara Islam sudah mendarat di sana atas undangan dan permintaan dari Count Julian, gubernur Spanyol di Ceuta, untuk menghalau Panglima Rodrigo yang merampas kekuasaan dari tangan Raja Gothia yang bernama Witiza pada tahun 710 Masehi. Pada waktu itu, Islam dalam kekuasaan dinasti Umayyah, yakni Khalifah ke-6, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I, tahun 86 Hijriah atau 705 Masehi. Kesempatan permintaan itu tidak disia-siakan dan diajukan kepada gubernur Islam di Afrika Utara, yakni Musa bin Nusair. Demi menentang kezaliman dan membantu keadilan, Gubernur Musa memperkenalkan permintaan itu dengan mengirimkan tentara Islam di bawah pimpinan Tariq bin Yazid untuk mengadakan penyerangan ke Andalusia. Perkembangan peradaban Islam di Andalusia. Selama Islam berada di Andalusia, yakni kurang lebih 7,5 abad, Islam telah memainkan peranan yang sangat besar dan dapat membuat sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Andalusia sebagai yang paling mengesankan. Pada umumnya, ahli sejarah membagi zaman yang panjang itu dalam 6 periode, yakni periode pertama pada tahun 711 sampai 755. Andalusia pada periode ini di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Stabilitas politik negeri Spanyol pada waktu itu belum tercapai secara sempurna karena adanya gangguan-gangguan yang masih terjadi, banyak yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Periode kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Andalusia pada periode ini berbeda di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau panglima atau gubernur yang bernama Abdurrahman yang datang dari jauh dan timur pada tahun 138 Hijriah setara dengan 755 Masehi. Lalu mendirikan pemerintahan otonom yang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Pada periode ketiga, pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini perkembangan pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar Al-Nasir, sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan Muluk Al-Tawaif. Pemerintahan pada periode ini menggunakan gelar khalifah. Gelar khalifah ini bermula dari berita yang sampai pada Abdurrahman III yang mendengar bahwa Al-Muqtadir, Khalifah Daulah Abbasiyah di Baghdad, Saqafah dan Tariq. Nomor 2 Juli Desember 2017, 156 meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Periode keempat, 1031 sampai 1086 Masehi. Spanyol pada periode ini terpecah lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja kelompok atau Al-Mulukut Tawaif, dinasti-dinasti kecil antara lain 1 yaitu Bani Abbad di Sevilla, 2 Bani Hud di Saragossa, 3 Bani Zunnun di Toledo, 4 Bani Ziri di Granada, 5 Bani Hamud di Cordoba dan Malaga. Periode kelima pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini
Walau Islam Spanyol masih terpecah dalam beberapa negara, tapi terdapat satu kekuatan yang dimana yaitu kekuasaan dinasti Muwahhidun tahun 1146 sampai 1235. Periode ke-6 yaitu pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Tinggallah Granada yang masih dalam kekuasaan Islam di bawah pimpinan dinasti Bani Ahmar pada tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Peradaban pada periode ini mengalami kemajuan kembali, namun hanya di wilayah yang kecil. Akan tetapi pemerintahan Islam ini di Spanyol berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam merebutkan kekuasaan. Pusat-pusat peradaban Islam di Andalusia. Ketika Islam jaya di Andalusia, maka terdapatlah pusat-pusat peradaban Islam yang baik, bersifat fisik maupun yang bersifat ilmu pengetahuan. Tempatnya tersebut antara lain yaitu 1 di Toledo, 2 di Cordova, 3 di Granada. Nah, adapun aspek-aspek peradaban yang paling menonjol di Andalusia yaitu dalam kemajuan intelektual, yaitu dalam bahasa Arab. Bahasa Arab yaitu ilmu pengetahuan berkembang dengan perantara bangsa Arab. Orang-orang Andalusia baik muslim maupun non-muslim menerima dan mempelajari bahasa Arab. Akibatnya lahirnya beberapa ahli bahasa Arab di antara Ibnu Khuruf, Ibnu Al-Haji, Abu Hasan, Ibnu Asfar, Abu Hayyan Al-Barnati, dan Ibnu Malik yang mengarang kitab Alfiyah. Yang kedua yaitu filsafat. Di Andalusia filsafat Islam mencapai puncaknya dan filosof-filosof ini antara lain Ibnu Tufail yang menulis buku Hai Ibnu Yaqzan, buku filsafat yang berisikan cerita seorang anak yang diberi oleh rusa, filsafat akal dan wahyu, dan adapun filsafat sifat lainnya. Yang ketiga yaitu sains. Di Andalusia lahirlah orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain sebagainya. Yaitu contohnya seperti Abbas Ibnu Farnas, termasuk dalam ilmu kimia dan astronomi, dan dia orang pertama yang mengubahkan pembuatan dari batu. Yang kedua yaitu Ibrahim Ibnu Yahya Al-Naqsyah, terkenal dalam ilmu astronomi dan ia menentukan terjadinya gerhana matahari. Yang ketiga Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Ghafiqi, terkenal dalam bidang obat-obatan yang karyanya Al-Adawiyah Al-Mufradah, uraian tentang berbagai macam obat. Yang ketiga Ibnu Al-Khatib yang menyusun riwayat Granada. Yang keempat yaitu dalam bidang ilmu fikih. Dalam bidang fikih terkenal dengan beberapa tokoh antara lain Abu Bakar Al-Qutiyah, Ibnu Hams yang menulis kitab Al-Musallah tentang fikih. Yang kelima tasawuf. Andalusia memiliki nama-nama dalam bidang tasawuf seperti Muhyiddin Ibnu Arabi, sufi ternama yang menghasilkan banyak karya tulis antara lain Al-Futuhat Al-Makkiyah, menaklukkan Mekah, yang terkenal dengan paham Wahdatul Wujud, kesatuan wujud. Yang keenam, musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara Spanyol, Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya antara lain Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Itulah sebagian dari kehebatan tokoh-tokoh yang pernah memberikan ilmu pada dunia Islam. Adapun sebab-sebab kemunduran dan kehancuran Andalusia yaitu ada 2, konflik antara umat Islam sendiri dan juga adanya
persatuan dari umat Kristen. Nah, konflik antara umat Islam sendiri yaitu perpecahan yang ada pada umat Islam antara karena adanya sengketa atau saudara yang masing-masing ingin jadi raja dari suatu negara merdeka. Yang kedua yaitu adanya persatuan dari umat Kristen. Ketika umat Islam sedang dalam keadaan konflik, maka umat Kristen justru bersatu. Pada tahun 1969, kerajaan Ferdinand dari Aragon dan kerajaan Isabella dari Kristia bersatu menyerang kekuatan Islam di bawah kekuasaan dinasti Ahmar di Granada yang terkenal dengan Alhambra. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.